kamu adalah saksi dari kejahatan Bu Ajeng. Duduk, sayang. Iya. Tadi sebelum aku ke kantor, aku dapat telepon dari pemilik sewanya rumah Dania. Karena masa sewanya udah selesai dan barang-barangnya harus dikeluarin. Terus, aku nemuin ini. Ini hasil tes DNA Dania. Jadi benar ya, Dania ini emang anaknya Papa Baskara. Kasian dia. Mungkin selama ini dia datang ke Papa, dia hanya ingin pengakuan dari Papa, tapi dia nggak pernah dapetin apa yang dia inginkan. Iya sayang, kakak kasihan banget. Ya mungkin aja dia masuk karena dia pengen tahu orang tuanya. Terus apa yang harus kita lakukan sama Bu Ajeng sekarang? Aku sama Dirga besok akan tunggu di rumahnya Mama. Kita akan pantau. Kalau memang ternyata Mama sering pergi-pergi, dan kalaupun memang dia ketemu sama Mas Rangga, kita pasti bakalan tahu. Kepolisian meminta bantuan dari masyarakat. Jika ada yang melihat Rangga Cakradinata, diharapkan segera lapor polisi. Karena merupakan buronan yang sangat berbahaya. Mama lihat sendiri kan, foto aku masih disebar oleh mereka. Ya udah, nggak usah ditonton. Gampang. Tapi masalahnya kalau ada orang di sekitar sini yang ngenalin aku gimana? Nggak mungkin ada yang ngenalin kamu di sini. Tenang aja, kamu usah khawatir. Ya udah terserah Mama. Oh ya terus Alicia gimana, Ma? Aduh, adik kamu itu nggak usah ditanya, soalnya dia pengkhianat. Enggak lah, Ma. Dia itu nggak bersalah. Ya wajarlah dia teriak-teriak seperti itu. Tapi yang jelas kalau sampai Alicia nggak memaafkan aku, karena memang aku yang sudah membunuh Papa, aku masih bisa terima, Ma. Kok kamu jadi seperti ini sih, Rangga? Mana Rangga yang dulu, mana? Rangga Cakradinata. Kenapa jadi berubah begini? Mama perlu anak mama yang dulu. Buat menghancurkan Romeo dan Yasmin. Ayo, mana? Sayang, berarti malam ini kamu sama Dirga akan ke tempat Bu Ajeng? Iya. Yaudah aku ikut ya. Kamu gak usah ikut. Kamu di rumah aja ya. Jagain anak kita. Tapi kamu hati-hati ya. Kamu tahu kan bahayanya Bu Ajeng? Tahu. Kamu gak usah khawatir soal itu. Ya udah, kamu anterin aku sampai sini. Aku pergi dulu ya. Ya. Kamu kabarin aku ya, kalau udah nyampe rumah. Ya, Syah. Aku duluan ya. Cantik sekali istrinya Dokter Romeo. Beruntung banget ya dia bisa dapetin Dokter Romeo. Dokter Romeo pasti nggak akan pernah nyakitin istrinya.
Gak kayak Mas Rama yang selalu nyakitin aku. Nanti kalau udah saya panggil ya, Pak. Baik, Pak. Udah Pak, di sini aja ya. Iya. Makasih ya. Ya. Bro, lu selesai kan prakteknya? Udah. Jadi nih, kita ngawasin rumah Era nggak? Ya jadilah. Menurut lu, ini akan berhasil nggak ya? Kita nggak punya pilihan. Ini satu-satunya cara. Supaya kita bisa tahu kalau sebenarnya Mama itu ngumpetin Mas Rangga apa enggak. Ya udah, kita pergi sekarang. Ya, aku juga udah ngomong sama Yasmin. Ya, semoga kali ini nggak sia-sia deh. Jadi kita bisa dapat jawaban di mana si Rangga. Semoga. Yuk. Ya Allah, enak banget ya Allah. Aduh, Mas. Ya ampun, Mbak. Mbak nggak apa-apa? Hah? Udah, biarin. Ada yang kena nggak? Basah nggak? Enggak. Nggak apa-apa? Makasih ya Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Aduh, Mbak, hati-hati. Udah deh. Nanti biar pelayannya aja ya. Udah nggak usah, takutnya nanti kena ini. Istri Dokter Romeo. Iya. Tadi saya sempat lihat Mbak di rumah sakit. Saya Abi. Oh, iya, halo. Pasiennya Dokter Romeo. Saya Yasmin. Maaf ya Mbak, semenjak hamil saya suka ceroboh. Kadang aja barang yang saya pegang suka jatuh sendiri. Kamu lagi hamil? Iya. Mbak juga lagi hamil? Iya, makasih datang ke sini karena saya lagi ngidam. Sama dong, saya juga. Sini, duduk bareng sama aku. Hati-hati ya, takutnya nanti kena beling. Sini. Tapi emangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sini. Nanti saya minta pelayan yang beresin ya. Mbak. Maaf ya, saya minta tolong diberesin tadi nggak sengaja aja toh. Baik Mbak. Makasih. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama, permisi. Kok ada orang? Nek! Itu ada orang, Nek. Siapa, Nek? Itu tadi nenek ketemu di hutan. Terus nenek manggil warga untuk bawa dia ke rumah kita. Kasian. Ya ampun, Nek. Jangan bawa orang sembarang ke rumah kita, Nek. Kamu lihat kan? Itu lukanya parah. Pasti dia korban kejahatan. Tapi gimana kalau dia penjahatnya, Nek? Zaman sekarang, kita nggak boleh nolongin orang sembarangan, Nek. Tapi kita hati-hati aja. Karena sekarang kebanyakan kejadian, orang yang kita tolong malah nyalakain kita. Breaking news, sampai saat ini DPO yang bernama Galang Ardiansyah masih dalam pencarian polisi. Bagi warga yang melihat wajah orang ini, diharapkan segera lapor ke pihak berwajib. Nek, itu kan orang yang nenek tolong. Iya, itu dia. Nek, orangnya udah gak ada, Nek. Pasti orangnya udah kabur, Nek. Kamu kemana? Aku mau kejar dia, Nek. Pasti dia belum jauh dari sini. Woi, berhenti! Jangan kabur! Tunggu aja gue liat berita itu. Terus kabur. Pak, tolongin Pak. Bang, bantuin Bang. Apa buronan polisi, Bang? Ayo, buronan. Woi! Buronan, jangan kabur, woi! Ayo, Bang.
Masih hidup? Buruan telepon ambulan. Telepon. Rumah sakit. Bentar. Halo Pak, tolong kirim ambulan Pak. Alamat saya Sherlock Pak. Segera Pak, ada korban kecelakaan. Saya senang sekali bisa ketemu sama kamu. Saya juga senang banget bisa ketemu sama Mbak. Kadang aja saya tuh suka nggak sabar nunggu waktunya lahiran. Sama, saya juga. Lagi kan saya lagi hamil kembar sekarang. Mbak lahir anak kembar? Iya. Wah, pasti suami kamu senang banget ya? Iya. Ya, kita sama-sama seneng banget lah. Kamu udah berapa bulan? Masih 6 minggu. Aduh, pasti lagi sering-seringnya mual nggak sih? Morning sickness tuh pasti sering banget dijalanin. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya yakin suami kamu juga pasti senang kok. Mau pesan sesuatu nggak? Nanti saya pesenin semuanya, ya. Abigail. Lama banget sih. Cepetan pulang. Iya Mas, sebentar ya. Udah, biar aku bayar dulu ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Tadi minuman kamu belum bayar, nanti saya bayarin semuanya. Udah, kamu tenang aja. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ya udah, nanti kalau kita ketemu lagi biar aku yang traktir kamu. Kalau gitu aku minta nomor telepon Mbak ya. Boleh. Ini kalau ada apa-apa hubungin saya ya. Mau berapa lama lagi aku nunggu kan? Mau pulang sekarang? Apa aku seret? Iya, ini udah selesai kok. Ayo. Aduh. Besar banget sih suaminya. Mukanya kok mirip kayak buronan yang dicari polisi ya? Ada apa ini, Sus? Pasien kenapa? Kasus tabrak lari, Dok. Pasien usia sekitar 40 sampai 45 tahun. Ditemukan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Kondisinya bagaimana? Tekanan darahnya 90/80. Dan ada cedera serius di kepalanya, Dok. Sepertinya tulang rusuknya juga patah. Kita CT scan kepala dan dadanya. Ayo, Sus. Bener, dia mirip banget sama DPO yang dicari polisi. Aku harus lapor polisi. Kenapa? Enggak, bentar ya. Ini Pak Nadim. Harus gua angkat dulu. Oke. Halo, Pak. Kenapa? Pak Galang di rumah sakit. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, mereka nemuin Pak Galang di rumah sakit Pelita. Yuk kita langsung ke sana. Gue nggak sabar mau ngeliat mukanya si Galang tuh. Ya, tapi lo harus inget. Lo harus tahan emosi lo. Di sana pasti udah ada polisi. Ntar gue harus telepon Yasmin. Halo sayang. Sayang, Pak Galang udah ditemuin. Mereka udah nemuin Galang. Di mana? Dia ada di rumah sakit Pelita. Ada suster yang ngeliat dia dan ngelapor. Aku kesana sekarang sama Dirga ya. Yaudah, kamu tunggu di sana ya. Ini aku deket kok dari rumah sakit. Ya, sayang. Ayo. Apa? Galang masih hidup? Ada yang ngeliat dia? Terus orang itu ngapor ke kantor polisi? Masih hidup sih? Gak bener kamu tuh. Gawat nih, Galang masih hidup. Galang masih hidup, Mah? Bukannya
Udah nggak ada. Ternyata Galang masih hidup. Kok bisa ya itu orang nyawanya banyak banget sama seperti Yasmin dan Romeo. Susah banget dilenyapkan. Mama taunya berita ini dari orang yang Mama bayar dan dia taunya dari polisi. Rangga, Mama pergi dulu ya. Kamu nggak boleh kemana-mana, keluar rumah juga nggak boleh. Ya, nanti Mama balik lagi. Ini bahaya nih. Kalau sampai Galang masih hidup, ketangkep, lalu buka mulut, habis kita berdua. Oke sayang? Iya, Ma. Gimana sayang? Kamu udah ketemu sama Galang? Aku juga baru nyampe sayang. Ini aku mau mastiin. Kenapa ngeliatinnya seperti itu? Gue aja nggak takut ya. Galang sebentar lagi akan sadar. Dan dia akan ngungkap semua kejahatan Bu Ajeng. Karena saya yakin, Galang nggak mungkin dia mau di penjara untuk seumur hidup. Dan dia pasti akan bantu polisi. Pasien sudah sadar, Bu, Pak. Ya, saya mau ketemu. Maaf, hanya bisa 1 atau 2 orang aja, nggak bisa rame-rame. Karena pasien masih sangat lemah. Ma, aku sama Yasmin yang masuk. Karena kami nyampe duluan. Saya permisi ya. Maaf Bu Ajeng. Masih. Ngapain lihat-lihat? Pak Galang. Apa yang terjadi sama Bapak? Ada banyak trauma di sekujur tubuh pasien. Luka-luka di tubuhnya sangat serius. Terutama pendarahan di kepalanya akibat kecelakaan. Dan luka di kakinya juga cukup parah. Terus bagaimana dengan kemungkinan kesembuhannya dia? Kemungkinan pasien untuk pulih dan kembali normal itu sangat kecil. Mas Galang, kamu harus sembuh ya. Kamu adalah saksi dari kejahatan Bu Ajeng. Jadi Galang cacat seumur hidup. Berarti dia tidak akan buka mulut.